Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Putri Rohmianto dari Fakultas Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini, saya akan membahas mengenai KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU melaksanakan pengawasan atas dua undang-undang. Yang pertama, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan yang kedua, pengawasan UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau yang dikenal juga sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lahir sebagai respon atas krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Undang-undang ini memiliki dampak positif bagi dunia bisnis, yaitu terbukanya pasar dan terjadinya persaingan yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di antaranya, yang pertama, larangan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa tertentu. Yang kedua, larangan melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Ketiga, larangan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing. Dan yang keempat, larangan melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya. Bunyi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. Undang-undang ini mengatur beberapa hal di antaranya. Yang pertama, pengertian UMKM, yaitu usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan. Dan yang kedua, asas dan tujuan pemberdayaan UMKM, yaitu dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan lingkungan hidup. Ketiga, pengembangan usaha UMKM, seperti contohnya pemerintah memfasilitasi pengembangan UMKM. Keempat, pembiayaan dan penjaminan UMKM, seperti mengembangkan sumber pembiayaan dari kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga modal ventura. Yang kelima, kemitraan UMKM. Dan yang keenam, sanksi administratif. Tugas KPPU, yang pertama, penegakan hukum persaingan usaha. KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha berdasarkan aturan undang-undang, hingga memberikan sanksi terhadap pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, pemberian saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah. KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, pengendalian merger dan akuisisi. KPPU memiliki penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambil alihan saham perusahaan, termasuk perpindahan aset produktif. Pelaku usaha yang melakukan transaksi tersebut dan memenuhi batasan ambang nilai
wajib melakukan laporan ke KPPU maksimal 30 hari kerja setelah transaksi efektif secara yuridis. Keempat, pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM. KPPU memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Penegakan hukum KPPU atas kemitraan meliputi penegakan atas upaya menguasai dan upaya memiliki yang dilakukan pelaku usaha besar dan menengah atas UMKM. Dan ini merupakan salah satu contoh kasus yang pernah ditangani oleh KPPU, yaitu kasus praktek kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. Mereka terbukti melakukan kartel harga karena melanggar ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktek kartel tersebut mengakibatkan adanya kerugian oleh masyarakat kurang lebih sebesar 1.270 miliar untuk produk minyak goreng kemasan bermerek dan 374 miliar 300 juta untuk produk minyak goreng curah. Tabel di samping merupakan daftar nama perusahaan yang melakukan kartel minyak goreng baik curah maupun kemasan, dan juga daftar besarnya denda yang diberikan oleh KPPU untuk masing-masing perusahaan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.